Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-fadil wal asatidati syurafa wa syuhil ahibba rahimakumullah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita Al-Habib Muhammad Al-Junaid yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu yang diberikan kepada kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita yang kita hormati dan kita muliakan, Al-Habib Hud Ibn Al-Habib Muhammad Baqir Al-Attas, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat walafiat, senantiasa selalu bersama kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Malam ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Ta'ala dalam rutinitas mulia, kegiatan yang kita yakini mengundang rahmatnya Allah, duduk bersama di masjid yang mulia ini, berada di majlis Rasulullah. Mudah-mudahan kehadiran kita berbuah syafaat untuk kita nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan ilmu yang kita dengar dari para guru mudah-mudahan menjadi berita di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Salawat salam khusus untuk makhluk teragung di dunia Rasul termulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah takdir kita di dunia senantiasa menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh beliau. Di hari kiamat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat, demikian para pendengar live streaming Majlis Rasulullah di mana pun berada, kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya kita akan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wal-nafa' wal-intifa' wal-ibadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tawassuki bi kitabillah wa sunnah Rasulillah wa du'a ila al-huda wa tilala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Artinya dari Imam Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah orang muslim mengalami kepayahan dan penyakit, keresahan dan kesedihan, gangguan dan kesusahan hingga duri yang mengenai tubuhnya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dengan sebab itu muttafaqun alaih. Sampailah kita di hadis ke-13 dari
pada kelanjutan bab sabar yang dibawa oleh sahabat Rasul Imam Sa'id Al-Khudri dan Imam Abu Hurairah. Semoga Allah merahmatinya dan meridainya dan kita mendapatkan barakahnya. Amin. Di mana beliau berdua mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat dari baginda Rasul. Qala, beliau telah bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah musibah menimpa seorang muslim min nasabin, baik musibah itu dalam bentuk kepayahan, capek, letih, wala wasabin, atau bentuk musibahnya karena sakit, wala hammin, atau resah, gelisah, wala hazanin, atau musibahnya karena sedih, wala adha, atau musibahnya karena ujian gangguan orang lain kepada dirinya, wala ghammin, atau musibah yang sifatnya sumpek, kesumpekan, hatta syaukata, bahkan duri sekalipun, hatta syaukatu yushakuha, bahkan duri yang masuk ke tubuhnya, illa kafarallahu biha min khataya, malaikat itu semua menjadi penghapus dosa-dosa orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Hadis sepakat Imam Bukhari Muslim. Hadirin wal hadirat jamaah majlis Rasulullah. Hadis malam ini masih di dalam bab kesabaran. Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meletakkan hadis ini di dalam bab kesabaran agar kita terhibur. Seberat apapun musibah yang kita temui, musibah yang kita alami, lalu kita mendengar hadis malam ini, insya Allah menjadi hiburan buat kita. Betul. Seberat apapun ujian yang disebut dalam hadis ini, dari kepayahan, sakit, resah, gundah gulana, gelisah, sumpek, ujian yang muncul dari orang lain kepada kita, bahkan duri, setelah kita mendengar hadis ini, mengetahui, mempelajari, insya Allah menjadi ringan itu semua. Amin Allahumma. Apalagi kita orang muslim mengetahui di balik ujian yang Allah kasih itu ada balasannya. Kita bisa lihat dan kita bisa merasakan. Kita bekerja, ada orang bekerja pagi-pagi sudah keluar, siang panas matahari membakar tubuhnya, dia lalui itu semua dengan penuh kepayahan dan kesabaran. Panas kepanasan orang yang kerja, hujan kehujanan, pagi sore macet. Kenapa mau dia kerjakan itu, mau dia lakukan itu, dan dia lalui hari demi hari, bahkan masih terkadang ikut lembur. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia tahu ada upah di balik itu. Ada gajian bentuknya mingguan, ada bulanan, ada THR, betul. Makanya dia mau. Lihat tuh orang di luar, jalanan masih macet, terkadang belum pulang karena lembur. Kenapa mau gitu? Karena ada upah. Nah, kita orang yang beriman, hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, begitu juga ketika kita kelelahan di dalam ibadah, kemudian khusus sedih, resah, gelisah, mestinya kita harus sabar dan berharap pahala. Di balik ini semua ada penghapusan dosa dari Allah buat kita. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberi beberapa ragam macam derita. Ada yang sifatnya hissiyah, terasa oleh tubuh lahiriah kita. Apa itu? Nasab, capek. Ada yang sifatnya wasab, sakit. Ada yang sifatnya ada,
kita berdarah, tapi disebut derita. Apa itu? Isian secara maknawian, sumpah, resah, gelisah, yang nggak ada di anggota tubuh zahir, ada di dalam hati seseorang. Betul? Ada di dalam pikiran seseorang, adanya di dalam akal jiwa seseorang, menyiksa tubuhnya. Makanya Nabi sebut ujiannya di sini secara hissi ada, secara maknawi ada. Secara hissi, capek, sakit, gangguan orang dulu. Secara maknawi, gham, hazan, sumpah, sedih, resah, gelisah, itu semua disebut oleh Nabi termasuk ujian, cobaan. Itu semua disebut musibah, dan itu semua kata Nabi jikalau kita lalui dengan sabar, enggak kusal, enggak berontak dengan takdir ilahiyah, apalagi ditempatkan pada posisi ibadah selagi kita muslim, itu semua jadi penghapus dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya, menakjubkan sekali urusan orang muslim kata Nabi. Segala urusannya ada pahala, segala urusannya ada hikmah, ada kebaikan. In asabathu sarra fasyakar wa kana khairun lahu. Ajaban li amri mu'min. Urusan orang mukmin semuanya menakjubkan. Kalau dia dapat kegembiraan, lagi senang, dapat nikmat, dia bersyukur, itu yang terbaik untuk orang itu dari Allah. Wa in asabathu dharra fasabar fa kana khairun lahu wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Kalau dia lagi ditimpa ujian, lagi enggak punya duit, lagi susah, lagi sakit, lagi sumpah, lagi sedih, lagi menderita, dia sabar, itu yang terbaik buat dia. Ada pahala di balik itu, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti hadis malam ini yang disebutkan oleh Nabi. Namun memang hadirin hadirat rahimakumullah, ada dosa, ada ragam macam dosa yang tidak bisa diampuni dengan cara kita capek. Gak bisa diampuni ketika kita sakit, nggak bisa diampuni ketika kita sedang sedih, nggak bisa diampuni oleh Allah dengan cara ujian, gangguan orang lain kepada kita, apalagi hanya duri. Bahkan ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan tahajud. Ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Dosa apa? Dosa yang berkaitan kepada sesama manusia. Jadi dosa-dosa yang disebut dalam hadis ini antara kita dengan Allah. Dosa-dosa kecil diampuni. Ente capek, sedih, resah, gelisah, sumpah, atau tertusuk duri, diampuni sama Allah dosa itu. Kenapa? Dosa antara ente sama Allah. Ente nggak sholat, dosa ente sama Allah. Ente nggak puasa, dosa ente sama Allah. Ente nggak zakat, dosa ente sama Allah. Betul. Ente mabuk, dosa ente yang Allah. Ente zina, dosa ente yang Allah. Ente tobat, sungguh-sungguh, bertekad kuat, menyesal, nggak usah ulangi lagi, Allah ampuni dosa-dosa. Bahkan dengan cara resah, gelisah, sakit yang disebut dalam hadis, otomatis Allah ampuni. Amin. Itu pengharapan kita ya. Walaupun di balik itu dosa-dosa besar. Tapi kalau dosanya sesama manusia, nggak bisa dengan cara taubat menis-menis kepada Allah. Kita harus selesaikan dulu urusan sesama manusia. Urusan sesama manusia juga ada dua. Ada hisian, ada ma'nawiyah. Hisian yang diambil barangnya dia, ambil bajunya, nyolong TV-nya, ngambil motornya, sampai rumah tobat nangis-nangis. Apa diterima tobat yang Allah? Enggak. Balikin dulu itu motor. Anak nyolong sejadah, Bib. Anak pakai tahajud nangis tobat sama Allah. Diketawain sama malaikat. Ya Allah, ampuni dosa saya. Saya sujud di atas sejadah boleh nyolong. Di sejadah empuk banget. Enggak diterima tobat itu, balikin dulu. Betul? Itu dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, dengan taubat, dengan nangis. Kenapa? Ada hak orang lain
di diri kita, harus balik. Atau secara hisia juga, ente mukul orang, tobat, nggak bisa, minta maaf. Utlub istihlal minum, ente minta dihalalin, maafin ya, anu udah pukul ente, minta maaf dulu. Atau sifatnya hak sesama manusia, secara maknawi ente gibahin dulu, ya Allah maafin ya, anu udah gosipin pulang, nggak bisa. Utlub istihlal minum, ente datang maafin ya, anu udah gibahin itu, maafin, anu udah hasut orang lain biar jahatnya, anu sudah ngadu domba ente dengan pulang. Gak bisa dengan cara tobat kepada Allah, minta maaf dulu, karena itu hakul ibad. Minta maaf dulu sama dia sebelum nanti ente nyesal di hari kiamat. Allah tuker pahala ente pindah ke dia, dosa dia pindah ke ente. Sebelum kita menyesal pada suatu hari di mana nggak bisa terulang lagi. Kenapa dulu kita tunda-tunda minta maaf kepada orang itu? Itu hak sesama manusia. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Intinya kembali ke hadis, ada dosa yang berkaitan haknya kita kepada Allah. Bertaubat sungguh-sungguh, Allah ampuni dosa. Di balik ujian, Allah ampuni dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa sesama manusia nggak selesai dengan taubat kita kepada Allah sebelum kita menyelesaikan urusan sesama manusia. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan di sini yang namanya derita macam-macam. Ada yang namanya nasab, payah, capek. Ente kerja nyari rezeki halal, keringetan, kepanasan, di balik itu Allah ampuni dosa. Amin. Ada derita yang sifatnya wasab, sakit. Sakit itu kenapa kita suruh doain orang sakit dan orang sakit doain kita, dosanya diampuni sama Allah. Subhanallah. Ada yang sifatnya pengampunan dosa itu dengan cara ham. Apa itu ham? Ampun itu kalau kita lihat terjemahan sama artinya sama gom, kesusahan. Padahal ampun itu al-ihtimam fi amrin mustaqbal. Ham itu ente resah, gelisah, cemas, bukan sumpah. Ente cemas kepada perkara yang belum terjadi. Anda kira-kira kalau keluar ini dibunuh nggak? Anda kira-kira kalau kesana sakit nggak? Itu namanya ham. Anda kira-kira besok bisa makan nggak? Itu namanya ham. Ada huzun yang disebut dalam hadis ini, sedih. Maksudnya huzun itu apa? Al-ihtimam min amrin fa'id. Kita resah, gelisah, sedih karena sesuatu yang terlewat. Baik ditinggal wafat sama orang yang kita cintai, baik ketinggalan harapan yang kita angan-angan, baik ditinggal oleh orang yang sangat dekat dengan kita. Itu disebut huzun, hazbun. Ihtimam min amrin fa'id. Ya. Ada lagi gom. Gom ini lebih berat. Gom ini lebih berat daripada hazun, lebih berat daripada hamun. Gom itu kalau bahasa Indonesianya sumpah. Orang kalau udah sumpah, masya Allah, berat. Terkadang orang menahan sumpah itu sampai pingsan. Disebut dalam kitab-kitab. Makanya gom disebut gom. Orang yang terkena derita-derita tersebut, ham, gom, huzun, nasab, wasab, Nabi uraian itu jadi penghapusan dosa. Subhanallah. Jadi penghapusan dosa. Tidak ada orang di dunia ini muslim, non muslim terlepas dari itu semua. Cuman bedanya kalau muslim tertimpa hal-hal tersebut jadi penghapusan dosa. Kalau non muslim enggak. Makanya kalau ada non muslim, maaf, kafir, di dunia hidupnya sumpah terus, di hari kiamat lebih susah. Khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Udah di dunia rugi, di hari kiamat rugi. Itulah kerugian yang nyata. Nauzubillah min. Enggak ada orang yang terlepas daripada
derita, ujian, cobaan di dunia ini nggak ada. Pasti hari ini sedih, boleh jadi besok bahagia. Hari ini bahagia, boleh jadi besok sedih. Hari ini senang, boleh jadi besok susah. Seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Betul? Ini kehidupan. Kullun nas musabun. Semua orang itu tertimpa musibah. Imma bi fawatin mahbub au bi usulin makruhin wa makruh. Kata ulama, semua orang tertimpa musibah. Mau dia orang biasa atau orang istimewa. Baik dengan cara ditinggal orang-orang yang dia cintai, meninggal orang tuanya, meninggal kekasihnya, meninggal anaknya, meninggal gurunya, au bi usulin makruhin wa makruh, atau mendapatkan sesuatu yang tidak membuat dia senang. Pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Ya, illal anbiya, kecuali para nabi. Kalau nabi, para anbiya memang diciptakan oleh Allah untuk siap ditempuh dengan derita. Beda kita sama nabi. Kalau nabi produk ciptaan Allah, para anbiya itu diciptakan untuk tahammul, untuk siap menanggung beban derita, ujian, cobaan yang dahsyat yang tidak bisa ditanggung oleh manusia biasa kecuali anbiya wal mursalin atau auliya yang hidupnya kata Allah dalam Al-Quran, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna auliya Allah, para wali itu kekasih-kasih Allah, la khaufun 'alaihim, enggak ada ketakutan semasa hidupnya, enggak takut miskin, enggak takut lapar, enggak takut dihina, enggak ada kedengkian dalam hatinya. Walau yahzanun, ya hari kiamat juga pasti. Kenapa? Di dunia alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di dunia takwa, beriman benar. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul adzim. Kabar gembira untuk para wali kata Allah dalam Al-Quran. Fil hayatid dunya, di dunia wa fil akhirah. Itu para wali. Gak ada dalam hatinya sumpah, walaupun ujian banyak. Gak ada dalam hatinya kesedihan, walaupun ditinggal orang-orang yang dicintai. Gak ada dalam hatinya gundah gulana. Yang ada dalam hati para wali itu ridhonya Allah, mahabbah Rasulullah. Makanya kata Habib Ali Sahibul Maurid, Syekh Jalal Habib Ali Habsyi, minin yahtur lana qalbil qadar wal hazan wa namai khaira khalqillah jadil hasan. Gimana saya punya hati ini ada resah, ada bingung, ada sedih, ada sumpah. Sementara dalam hati saya ini dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada ruang untuk resah, gak ada ruang untuk sedih, gak ada ruang untuk mikirin dunia, gak ada ruang untuk sumpah dan gelisah. Isinya Muhammad Rasulullah. Itu aulia. Selain para anbiya, selain para aulia, selain para sholihin, kita ini manusia awam, hidup kita penuh dengan ujian dan cobaan. Syaratnya apa supaya jadi penghapusan dosa? Sabar dan ihtisab, ngarep pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ngarep pahala, sabar. Itu juga kadang-kadang nggak cukup. Pengen jiwa tentrem, jiwa tenang, jangan tinggalin sholat. Wajib aja nggak cukup, banyakin baca Quran. Baca Quran sering nggak cukup, banyakin zikir. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Banyakin baca la ilaha illallah. Sambil dihayatin. Zikir apapun penuh penghayatan dan kekhusyuan, jadi pelita di dalam batin. Coba deh. Kita baca la ilaha illallah dengan tulus, mata yang berjemur. Nabi kalau ngajarin Sayyidina Ali bacaan talqin zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ghammid aina, pejamkan mata oleh Ali. Itu meresap ke batin. Coba pejamkan mata, baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Majlis Rasulullah juga begitu, Nabi ditutup dengan takbir zikir. Supaya apa? Supaya satu, kalau kita meninggal membawa ucapan itu, meninggal husnul khatimah. Yang kedua, supaya kita bubar dari majlis itu, rontok dosa-dosa kita. Yang ketiga, supaya kita keluar dari majlis itu membawa ketentraman hati dan sanubari kita. Tentram, kena zikir itu, zikir tauhid. Ya, masih sumpah nih. Banyak yang baca la haula wala quwwata illa billah. Ambil tasbih, duduk sebentar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan ustaz, bukan habib yang suruh, Rasulullah SAW. Dawa mintis awatis inada aisaruhal ham. Obat daripada 99 penyakit yang paling mudah untuk diobati, sumpah, resah, gelisah. Obatnya la haula wala quwwata illa billah. Gak cukup, baca salawat. Kurang juga, pegang dada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini orang yang hidupnya sumpah dulu, yang mukanya cemberut dulu, ya, hatinya sempit dulu. Habis sholat kita diajar dulu, kita pegang dada depan, sebelah kiri. Baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habis itu pindah ke bawah, maaf, ketek sebelah kiri sambil ditekan. Baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na ila akhir surah. Ini orang sumpah pegang dada, baca itu alam nashrah atau Rabbi shrah li. Tahun 2002 di Tarim, hati saya sumpah, saya pribadi bingung, tak tahu ada apa, tiba-tiba sumpah. Saya datang kepada Sayyidina Habib Umar. Habib, saya sumpah, ini dik ya Habib, qalbi dik mahmud. Saya punya hati sumpah. Oh sini, Habib Umar tempel dadanya, tangannya, tahadis dunia mah di dada saya. Tahu gitu, Habib Umar baca apa saya nggak tahu. Habis itu kata Umar, Iqra alam nashrah sab'ina marrah. Sekarang kita baca alam nashrah laka sadrak 70 kali. Beliau mukanya senyum. Baca alam nashrah 70 kali. Hilang sumpah saya. Belum dibaca tuh. Lihat Habib Umar senyumin saya, hilang sumpah. Tapi karena disuruh baca alam nashrah, kita duduk baca, hilang sumpah. Oh masih sumpah juga Bib. Wah rupanya utangnya banyak. Kalau utang banyak, Nabi ajarin doa. Orang punya utang sumpah gak? Sumpah gak? Tetangga saya enggak. Ini enak aja. Nabi ajarin kita baca pagi sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Aduh Bib, anak apa? Cari kitab wiritan Wirdul Latif. Ini nggak tahu tuh kitab dari mana. Ini banyak sekali. Wirdul Latif nggak tahu. Ya udah, ente pun beli tuh kitab Pulas Ramadan. Sayyidina Habib Umar ada kumpulan wiritan. Belinya di mana? Ya toko buku. Nggak ada duit, pinjam dong. Jadi besok jangan hidup ya. Tanya sama orang, download tuh Pulas Ramadan ada ya, ada aplikasinya. Nggak punya handphone beli. Bani Israel susah ya. Kata mereka jangan beli biar mati aja. Ya, baca tuh ada di Wirdul Latif. Orang yang baca Wirdul Latif pagi sore dengan benar, dengan khusyuk, nggak bakal sumpah hidupnya. Masih kurang Bib, tambahin roti padat. Habis maghrib, ya fariyal ham, ya kasbal gham, ya maj'ab yaghfir warham. Dalam Ad-Durrul Mansur Imam Suyuti tafsir beliau mengatakan hadis Sayyidatuna Aisyah berkata, qala li abi
Saya punya bapak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengatakan kepada saya, ala u'allimuki du'aan 'allamanihi Rasulullah. Wahai putriku Aisyah, mau nggak kamu saya kasih doa? Doa ini saya dapat dari Rasulullah SAW langsung. Fakultu bala. Faqala li abi, innaha la du'a Isa bin Maryam lil hawariyin. Doa ini kata Nabi dulu dibaca sama Nabi Isa dan dikasih kepada pengikut-pengikut setianya. Wa in 'alaiki mithla Uhudin dainan qadahu Allahu laki alaihi. Ini bacaan kalau kamu baca wahai Aisyah, walaupun utangmu sebesar gunung Uhud, Allah bakal lunasin. Mau nggak doanya? Mau tahu nggak doanya? Kata Sayyidatuna Aisyah, bala ya Abi, tentu doa apa? Qala kuli, bacalah doa ya fariyal ham, ya kashifal gham, ya fariyal ham, ya kashifal gham. Di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, Habib Abdullah sengaja menambahkan setelah ya fariyal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Kenapa ditambahin sama Habib Abdullah? Karena kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bagus kalau kita berdoa sebut-sebut Asmaul Husna. Nggak cukup ya Ghafar, minta diampunin, ighfirli. Nggak cukup ya Sattar, minta usturni. Jangan sebut-sebut nama Allah Al-Muharrim, ya Musakkin, ya Mudabbir. Nggak cukup, panggil sifat-sifat Allah yang mulia. Makanya ditambahin ya Fariyal Ham, ya Kashfal Gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. 3 kali. Nggak bisa digabung, jangan hidup. Selesai. Itu hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadida. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dzalika anna laka ajrain. Qala ajal dzalika kadzalik ma min muslimin yusibu ada syauqatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyati wa quttat anhu dunubuhu kama taquttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Artinya dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya pernah masuk menjumpai Rasulullah SAW. Wa huwa yu'aku. Saat itu Nabi sedang sakit. Al-wa'q. Wa'qu al-nawtun min al-humma asyadid ma hararatiha. Saya lihat Nabi lagi demam tinggi. Dalam riwayat yang sama muttafaqun alaih Bukhari Muslim juga, hadis riwayat yang lain, famasastuhu, saya sentuh Nabi, tubuhnya saya pegang. Ternyata Nabi sedang demam tinggi, panasnya luar biasa, beda dengan panasnya manusia adanya. Fakultu ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida, sungguh engkau ini sedang demam tinggi, sangat panas ya Rasulullah. Qala ajal, iya betul. Ini aku, saya ini sedang demam, sedang panas. Kama yu'aku rajulani minkum, double, 2 kali lipat seperti orang biasa yang demam. Orang demam suhu tubuhnya berapa? 38, 39, berarti Nabi 70 kurang lebih. Kita bisa bayangin kita kalau lagi panas atau anak kita panas 39 kita udah bingung, betul? 40 bawa UGD, periksa takutnya DBD atau tipes. Ini Nabi double, 2 kali lipat, berarti suhunya bisa 60 ke atas. Makanya Ibnu Mas'ud kaget. Nabi jelasin, saya ini kalau demam, sakitnya saya, rasa sakitnya, contohnya panas 2 kali lipat dari orang biasa.
kuntu dzalika analaka ajrain. Kalau begitu pahalamu double wahai Rasulullah. Qala ajal, betul. Iya. Dzalika kadzalik. Demikianlah. Begitu juga mamin muslimin. Muslim manapun, maksudnya mau muslim ahli ibadah atau muslim fasik, global bahasa hadis. Mamin muslimin, muslim manapun, yusibu ada yang tertimpa cobaan, syaukatun. Semisal itu cobaan hanya duri, fama fawqaha, atau di atas duri. Berarti duri ini terendah. Misal contoh terendah ujian tertusuk duri, syaukatun. Makanya ada sahabat Nabi Zaid bin Dahdah, kalau saya tidak salah, ketika ditawan di penjara, lalu ditawari, bagaimana kamu mau dilepasin nggak? Bebas, kumpul dengan istri dan anakmu. Syaratnya satu, bawa Nabi ke sini, kita siksa, kita penjara. Berkata Zaid bin Dahdah, saya tidak rela. Inni la uhibbu an akuna ma ahli wa Rasulullah SAW tusibu syaukah. Saya tidak rela, nggak bisa hati saya menerima seandainya saya kumpul dengan istri dan anak di rumah, sementara saya mendengar Nabi tertusuk satu duri saja, saya nggak bisa. Jadi ukuran duri itu, ya, adanya al-musibah, ya, dijunuhi saking rendahnya itu musibah, tertusuk duri. Ya, apalagi yang lebih berat daripada itu menimpa orang muslim, illa kafarallahu biha min sayyi'at, mereka yang menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Wa huttat anhu dunubuh, dan dirontokkan. Huttat itu artinya digugurkan. Anhu dunubuh, dosa-dosanya. Karena dosa itu dipikul di atas punggung kita dan beliau berjalan. Wa yahmiluna awzarahum fawqa dhuhri. Jadi bahasanya huttat, jatuh, gugur. Itu dosa-dosa dari dirinya, kama ta'utus syajaratu waraqaha, sebagaimana gugurnya daun-daun dari rantingnya. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man yuridillahu bi khairin yusib minhu. Hadis yang selanjutnya, Rasul bersabda, siapa orang dikehendaki mendapatkan kebaikan, yusib minhu, orang itu akan ditimpa musibah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini hadis menjelaskan bahwa sakitnya Nabi begitu berat. Ini u'aku kama yu'aku rajulani minhu. Innaka tu'aku wa'kan syadida. Kamu ini demam tinggi ya Rasul. Qala ajal. Iya. Ajal itu sama dalam bahasa Arab artinya na'am. Ajal sama na'am sama. Cuman penempatannya kata Imam Al-Akhnas mengatakan ajal ahsanu min na'am fit tasdid wa na'amun ahsanu min ajal fil istifham. Kalimat ajal yang artinya sama dengan na'am artinya iya. Ajal lebih baik digunakan untuk menjawab seruan dan memastikan. Contoh ya, kita kalau ke Amerika naik pesawat, kira-kira cepat nggak Bin? Jawaban saya bukan na'am, tapi ajal, pasti. Naik pesawat, mau naik mobil, naik Grab lagi, mahal banget itu. Ya, coba aplikasi yang Grab itu ke Amerika. Jadi apakah saya ke Surabaya naik pesawat itu cepat Bin? Ajal, ya pasti, betul sekali. Apakah saya ke Surabaya naik pesawat cepat Bin? Waktunya? Nah, iya. Kan nggak enak.
penempatan ajar. Litasdid wa tahdid. Kalau na'am untuk istifham. Apakah ente udah makan? Nah, sudah. Iya. Kalau dijawab, apakah kamu sudah makan? Pasti. Bingung. Orang makan dulu. Nah, itu. Ya, penempatan na'am sama ajar. Saudara, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam bab ini luar biasa. Ujian itu macam-macam. Apalagi kalau ujiannya ditimpakan oleh Allah bukan kepada manusia biasa, kepada pilihan-pilihan Allah, para anbiya wal mursalin, yang memang sudah pastinya ujian yang Allah berikan kepada mereka sesuai standar proses penciptaan mereka. Kenapa si Fulan jadi nabi? Ya karena beda sama kita. Dia diciptakan sama Allah untuk siap menimpa ujian. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pernah tanya, "Ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah?" Siapakah karakter manusia yang paling kuat menimpa ujian cobaan? Qala al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Yang paling kuat terima ujian ya para nabi. Setelah itu, setelah mereka para nabi, aulia, sholih, itu orang-orang paling kuat menimpa ujian dari Allah. Wa yubtala ar-rajulu ala hasabi din, fa in kana dinu salaban istadda bala, kata Nabi. Dan orang diuji oleh Allah tergantung kuat agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin berat ujian. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala qadri din. Tapi kalau agamanya lemah, ujiannya biasa. Ujiannya biasa, tapi pasti ada ujian. Fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatruku yamshi 'alal ardi wala 'alaihi qadir. Sampai Allah jadikan orang itu berjalan di muka bumi ini enggak punya dosa lagi karena selalu menimpa ujian dan cobaan. Ini kembali yang paling kuat siapa? Para nabi. Wa wallazi ja'alakum khala'ifal ardi. Mereka telah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Sengaja Allah angkat derajat para nabi itu supaya tinggi. Dengan apa? Ujian. Jadi ujian ini Ibu Bapak, kita harus tahu tujuannya apa. Ujian tujuannya macam-macam. Liyukhbirakum an sidqi qulubikum, an sidqi imanikum. Sengaja Allah kasih ujian cobaan untuk uji keimanan kita. Kata ulama tujuannya ujian balak liyumayyiz thayyibahum an khabithihim, untuk jadi pemisah mana ya orang baik, mana orang jahat. Maka dikasih ujian. Kalau orang baik tambah taat, orang jahat gusar, berontak. Ada yang kata ulama tujuannya Allah kasih ujian liya'tarifu ala dzunubihim fayatubun. Dikasih orang ujian tujuannya supaya sadar dari dosanya, akhirnya bertobat. Ada orang tobat, Ibu Bapak, gak bisa dengan Quran, gak bisa dengan ceramah, gak bisa didatangin kiai, asatidz, habaib, kan gak bisa. Tapi pas kena ujian, hilang motornya, nangis. Ya Allah, saya tobat. Itu tujuan ujian. Ada lagi kata ulama tujuan ujian dia semak tadarru'ati. Allah pengen dengar rintihan hamba. Allah senang dengar rintihan hambanya kepada Allah, bukan kepada manusia, makanya diuji. Tapi kalau kelasnya Nabi, para anbiya, kelasnya para auliya, dikasih ujian oleh Allah li'ila'i manazilatihim, untuk naikin derajat mereka supaya tambah tinggi. Makanya ada istilah ulul azmi minar rusul. Nabi dinasihati oleh Allah dalam Quran, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad kekasihku, sabarlah kamu seperti sabar-sabarnya para ulul azmi. Semua nabi, semua rasul sabar. Tapi yang disebut ulul azmi ada 5. Dan biasanya ujian itu nggak lepas dari umumnya 4. Yang
kepada diri seseorang, anaknya, keluarganya, kehormatannya. Sebabnya apa? Agama, kedudukan, dunia, macam-macam sebabnya. Tapi tempat tumpuan musibah diri kita, anak kita, keluarga, sama kehormatan. Nah, ulul azmi ini dikasih ujian sama Allah lengkap. Ujian ke dirinya, anaknya, keluarganya, apalagi kehormatannya. Ada 5 ulul azmi. 1 Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh paling topnya ujian kalau kata ulama. Saking topnya ujiannya, Allah kasih umurnya paling panjang di antara para nabi. Lebih dari 1000. Tapi kata ulama pastinya dipakai buat dakwah 950 tahun. 950 tahun. Pada bisa fihim alfa sanatin illa khamsina am. 1000 kurang 50, berarti 950 tahun. Segala bentuk cara dakwah dipakai sama Nabi Nuh. Tarhib, bisik, terang-terangan, siang, malam, tetap pengikutnya nggak ada. Allah Rabbi da'utuhum lailan wa nahara fala yazidhum du'a illa firara. Ya Allah, siang malam saya dakwahi mereka, siang malam nggak pernah capek, nggak bertambah, nggak berbuah hasil dakwah saya. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Setiap kali nasihatin, ya Allah, ini umat saya, kata Nabi Nuh, 900 tahun, 950 tahun, setiap kali ceramahin, nutup kuping. Ada yang angkat bajunya nutupin mukanya biar nggak lihat muka saya. Tambah membangkang, tambah sombong. Dalam tafsir, Nabi Nuh setiap hari itu dimasukin dalam tikar, digebukin sampai mereka beranggapan Nabi Nuh itu mati, dilempar tengah jalan. Sore Allah kasih kekuatan, berdiri lagi 950 tahun. Pengikutnya sedikit. Tsumma da'awtuhum jihara, tsumma a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Pelan-pelan, terang-terangan, udah dicoba. Ujian sabarnya, bininya nggak beriman. Kita ceramah nih kepada perempuan pakai jilbab ya, bini kita nggak pakai jilbab. Istrinya nggak beriman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihain fakhanatahuma fala yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. 2 perempuan, istrinya Nabi, penghuni neraka. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ujiannya kurang berat gimana? Ceramah dakwah, bininya nggak percaya. Kurang berat gimana lagi? Anaknya nggak beriman. Kata orang ini ceramahin anaknya gila ya. Anak ente nggak percaya sama ente. Tuh Nabi. Ujian kurang berat gimana? Dia lihat anaknya tenggelam. Ya bunayya kam mana, ayo naik nak. Ini bumi tenggelam, nggak mau. Naik nak sampai Allah tegur. Itu bukan anak ente lagi. Amal ghair saleh. Dia lihat Nabi Nuh, beliau lihat anaknya tenggelam depan mata kepala. Ulul azmi Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Berat kan ujiannya. Nikah nggak punya anak, tiap hari minta doa supaya punya anak. 85 tahun baru punya anak, Ismail. Tumbuh tuh anak, disuruh potong. Setelah mulai tumbuh dewasa disuruh potong, hijrah ke Mekah. Balik ngadepin Namrus, dibakar dalam api. Ujian itu. Nabi Musa dari bayi dibuang ke sungai, ditaruh dalam peti, kasih tali, sore dilihat oleh ibunya. Semua bayi laki dilakukan seperti itu. Kenapa? Fir'aun bunuh anak laki-laki yang lahir tahun itu semua dibunuh. Nabi Musa lepas talinya hilang. Hidup di rumah Fir'aun diambil semua orang.
Akhirnya apa? Ujiannya bukan menghadapi Fir'aun saja, menghadapi Qarun, menghadapi Haman. Wah, banyak itu. Siapa lagi? Ulul Azmi, Nabi Isa. Masya Allah. Nabi Isa ini ujiannya lahir orang bilang apa? Anak zina, nggak punya bapak. Siti Maryam disebut pelacur, nggak ada suami, nggak ada laki, hamil. Tapi sabarnya, salat farjaha. Makanya Nabi pernah tulis di tanah garis 4. Kata Ibn Abbas, khatta Rasulullah SAW fil ardi. Faqala tadruna ma hadha? Kamu tahu ini 4 garis apa? Allah wa Rasulullah a'lam ya Rasulullah. Qala hadhihi afdhalun nisa ahlul jannah. Ini 4 garis ini 4 perempuan pimpinan ahli surga yang paling utama. Siapa ya Rasulullah? Khadijah binti Khuwailid. 1 garis Khadijah. Garis kedua Fatimah binti Muhammad, anak saya. Garis ketiga Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Garis keempat Asyah binti Muzahir, istrinya Fir'aun. Beriman pada Allah. Ujiannya luar biasa. Dibilang ngobatin orang sembuh, dukun. Isa ini dukun, ahli sihir. Makanya namanya disebut Al-Masih. Apa itu Masih? Masih itu kata ulama macam-macam artinya. Masih itu orang yang tidak punya tumit, kakinya nggak ada tumit kayak kita nih, maka disebut Al-Masih. Kata ulama lain, Al-Masih itu julukan dari Allah. Kayak Nabi kita Muhammad, ada Mustafa, ada Yasin. Nabi Isa julukannya Al-Masih. Kata ulama lain, Al-Masih itu waktu lahir mamsuhan biduhni, lahir badannya penuh dengan minyak. Kata ulama lain disebut Al-Masih karena idza masaha ala du'ahatin illa balik. Kalau pegang orang sakit, disentuh namanya Nabi Isa, sembuh sakit apapun. Orang mati pun disentuh hidup. Maka disebut Al-Masih. Beda sama Dajjal. Dajjal juga julukannya Al-Masih. Tapi maksud Al-Masih buat Dajjal mamsuhul ain, terhapus matanya, sisa 1. Itu Nabi Isa ujiannya. Wah, ini 40 azmi yang terakhir Rasulullah SAW. Wah, kalau kita bahas tentang Rasulullah ujiannya nggak cukup waktu itu. Nggak cukup. Paling berat ujian ada di Rasulullah. Kalah semua ujian para ulul azmi. Dari Nabi Adam deh, yang nyaksiin Habil dibunuh sama Qabil di depan Nabi Adam, dipindahin dari surga ke bumi, ujian semua sabar. Nabi Yunus ditelan sama ikan 40 tahun, 40 hari dalam perut, sabar. Nabi Yahya dipenggal kepalanya, dipotong lehernya, pisah antara kepala sama tubuh. Nabi Zakaria masuk ke pohon, digergaji terbelah jadi 2. Ujian berat-berat gimana? Nabi Ayub 18 tahun sakit, kaya raya, habis hartanya, lari istrinya, lari anak-anaknya, yang ngurusin saudaranya. Nabi Yusuf terpisah sama ayahnya, dibuang ke sumur. Wah, ujian para nabi luar biasa, nggak bisa dibandingkan. Dan itu semua kata ulama, nggak ada apa-apanya ketimbang ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Nabi paling tinggi kedudukannya? Karena idhamul jaza ma'idhamil bala. Semakin dahsyat ujian seseorang, semakin tinggi kedudukannya. Adanya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap ujian yang diberikan kepada kita, mereka kita mampu melaluinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran, dengan berharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah angkat segala ujian dan cobaan kita. Allah angkat segala keresahan, kesumpakan, kegelisahan, kesedihan di dalam sanubari hati kita. Demikian orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap pengharapan kita kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.